2 puskesmas di Banjarmasin disatroni maling. Hadapi puncak hujan, BPBD latih ratusan relawan. Thrifting, solusi gaya modis dengan budget terbatas. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 4 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, mengawali Kompas Kalsel pagi ini, 2 puskesmas di kota Banjarmasin jadi sasaran aksi pencurian. Sejumlah barang seperti laptop dan uang tunai dilaporkan hilang. Puskesmas Banjarmasin Indah jadi sasaran pencuri. 1 unit laptop milik pegawai dan uang sumbangan Basnas senilai Rp500.000 dilaporkan hilang. Pelaku diduga masuk melalui pintu utama saat kondisi puskesmas sedang sepi. Tindakan pelaku terekam jelas dalam CCTV yang terpasang di lantai dasar gedung pada 26 September 2025 pukul 2 dini hari. Kami sudah lapor ke Polsek Barat, membuat laporan, kemudian lapor ke pimpinan kami, Kepala Dinas Kesehatan, koordinasi dengan Kelurahan, Babinsa, Babinkamtib, terus itu mungkin yang sudah kami kerjakan. Kasus serupa juga terjadi di Puskesmas Sungai Jingah pada bulan September. Dalam insiden tersebut, 2 unit laptop dan uang tunai sebesar Rp1 juta dilaporkan raib. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin langsung mengambil langkah antisipatif. Penjaga malam ditambah dan kewaspadaan di seluruh puskesmas ditingkatkan. Kemudian kita sudah mengantisipasi kepada seluruh puskesmas karena beberapa ini sasarannya kok di puskesmas terus. Maka seluruh puskesmas sudah ada jaga malamnya ya, jaga malam untuk minimal mencegah adanya kemalingan lagi. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin imbau setiap unit pelayanan kesehatan untuk segera melaporkan jika terjadi kasus serupa. Upaya peningkatan keamanan ini terus diintensifkan agar pelayanan publik tetap terjaga dan terlindungi. Syeda Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggalakkan program pengelolaan sampah mandiri. Melalui gerakan reaktivasi bank sampah, Wali Kota Banjarmasin minta lebih dari 200 bank sampah yang tidak aktif agar kembali beroperasi secara bertahap. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bilang, gerakan ini merupakan respon terhadap kondisi kritis sampah di Banjarmasin. Sejak Februari 2025, penutupan zona aktif TPA Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup memaksa sampah diangkut ke TPA Regional Banjarpakula di Banjarbaru. Pengiriman ini diberlakukan dengan syarat jumlah dan jenis sampah yang sangat terbatas. Kondisi ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk berkomitmen kuat dalam mengurangi sampah dari sumbernya, seperti mengaktifkan kembali sistem bank sampah. DLH Banjarmasin mencatat dari total 435 unit bank sampah, saat ini kurang dari 200 unit yang masih aktif beroperasi. Oleh karena itu, pemerintah kota imbau agar seluruh pengelola kembali aktifkan unit masing-masing. Oleh karena itu, kita bersama mengimbau juga seluruh bank sampah khususnya untuk mengaktifkan atau mengoperasionalkan kembali bank sampahnya dan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah kota dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Banjarmasin. Wali Kota berharap reaktivitas ini dapat mendorong masyarakat mengadopsi literasi baru pengelolaan sampah, sehingga
volume sampah yang masuk ke TPA diharapkan dapat berkurang secara signifikan. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, sudah 2 bulan pengiriman beras premium masih dibatasi. Akibatnya harga beras Jawa atau premium di Pasar Bauntung Banjarbaru masih tinggi di angka Rp13.500 per liter. Jumat pagi, harga komoditas beras premium di Pasar Bauntung Banjarbaru masih bertahan tinggi di harga Rp13.500 per liter. Harga ini naik Rp500 dari sebelumnya Rp13.000 per liter dan sudah berlangsung selama 2 bulan. Pedagang bilang sejak 2 bulan terakhir, beras premium kemasan 5 kg juga kosong. Pengiriman komoditas ini juga masih dibatasi, diduga imbas kasus beras oplosan. Selain dijual eceran per liter, saat ini pedagang juga menjual beras premium kemasan 10 kg dengan harga Rp165.000 per kemasan. Kalau yang 5 kilo kosong sudah 2 bulan. Oh, jadi adanya 10. Kalau yang 10 berapa? 165. 165. Dari dulu harganya segitu kah atau? Naik, Bang. Oh, udah lama naiknya. Pembeli bilang kenaikan harga sudah berlangsung lebih sebulan. Di tingkat eceran, harga beras premium bahkan tembus Rp14.000 per liternya. Depan rumah kan ada ya, jualan ini. Tapi per liter sekarang 14 di rumah. Di sini masih 13,5 ya. Pembeli juga mengeluhkan harga beras premium berbagai merek yang masih tinggi hingga saat ini. Kemasan 5 kg yang sebelumnya Rp76.000 per kemasan, kini masih melonjak hingga Rp85.000. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Akibat daya beli melemah dan stok melimpah, harga cabai di Pasar Bauntung Banjarbaru merosot. Dalam 4 hari terakhir, harga cabai caplak telah turun Rp10.000 per kilogram. Berbanding terbalik dengan komoditas beras premium yang masih tinggi, harga cabai caplak di Pasar Bauntung Banjarbaru Jumat pagi turun drastis. 4 hari terakhir harga cabai caplak turun dari Rp40.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga dengan jenis cabai besar, turun dari Rp45.000 ke Rp35.000 per kilogram sepekan terakhir. Pedagang bilang ini terjadi karena daya beli masyarakat turun hingga 50%. Pedagang yang biasanya mampu jual 100 kg cabai per hari, kini hanya sekitar 50 kg yang terjual. Akibatnya, stok pedagang melimpah, bahkan banyak cabai yang mulai busuk. Kondisi barangnya bagus saja, karena kelamaan kan barang itu jadi rusak. Ini yang rusak nih berarti karena kelamaannya aja Pak? Iya, udah 3 hari 4 hari itu kan pasti rusak. Jadi, tomat sama aja, tomat sekarang cuma Rp5.000. Warga bilang ia membeli cabai caplak untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan Rp2.000, cabai yang didapatkan sudah bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau tomat kan, Bu, 2.000, 5.000. Murah aja, aja standar kada naik gitu nah. Untuk keperluan sehari-hari aja ini berarti Bu ya? Iya, saya ada nanam di halaman rumah. Kebetulan ini belum masak, jadi saya beli yang masak. Untuk mengantisipasi harga cabai mahal, pembeli mengaku menanam cabai di halaman rumah. Hal ini dilakukan agar ia tak khawatir jika suatu hari harga cabai meroket kembali. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hadapi puncak hujan, BPBD latih ratusan relawan. Informasi selengkapnya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Kalsel. Saudara, puncak musim hujan diprediksi terjadi November mendatang. Ratusan masyarakat peduli bencana sekota Banjarbaru diberikan pelatihan tanggap bencana.
Pelatihan tanggap bencana diberikan BPBD Kota Banjarbaru kepada ratusan MPB yang berasal dari 20 kelurahan sekota Banjarbaru. Para relawan diberikan materi seputar cara hadapi cuaca ekstrim hingga pertolongan pertama saat kebakaran. MPB dinilai sebagai ujung tombak jika terjadi bencana dan kedaruratan di wilayah masing-masing. Pelatihan ini bentuk kesiapsiagaan pemerintah kota hadapi puncak musim hujan dan tanggulangi bencana. Saya katakan bahwa ini sebagai ujung tombak dari kebencanaan yang ada di kelurahan masing-masing. Nah, jadi hari ini kami melakukan sosialisasi ini supaya memperkuat dan menambah wawasan mereka untuk bagaimana sih cara-cara penanggulangan bencana. Karena itu ada beberapa materi yang kami berikan nanti. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, relawan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar semua melaporkan jika ada potensi bencana di sekitarnya. Dari pelatihan ini yang saat ini yang kita dapat adalah masalah misalkan terjadi luka bakar lah, karena kan kita sering menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kalau di Ulin Selatan kita siaganya kalau terjadi ini sering memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk sering memberikan informasi kepada kita. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat, sejumlah bencana bisa ditanggulangi. Seperti Karhutla di Landasan Ulin Selatan tahun ini, hanya sekitar 20 hektar lahan yang terbakar. Jumlah ini turun signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kementerian Keuangan telah menempatkan dana 200 triliun rupiah di bank-bank BUMN untuk jaga likuiditas dan perkuat penyaluran kredit. Namun, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ingatkan agar penyaluran kredit tetap utamakan prinsip kehati-hatian. Dana 200 triliun rupiah dari program pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah dijalankan untuk meningkatkan likuiditas dan kredit bank. OJK sebagai lembaga pengawas independen mengingatkan himpunan perbankan milik negara atau Himbara untuk sangat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar kredit yang disalurkan tidak berakhir bermasalah. Kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di Kalimantan Timur cenderung naik meskipun hanya di kisaran 1,8%. Angka ini masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan pemerintah, yakni di angka 5%. Dengan adanya tambahan dana ini tidak disalurkan secara sembarangan. Jadi harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian agar kredit nantinya ini tidak menjadi kredit yang bermasalah atau NPL. OJK berharap tambahan dana 200 triliun rupiah dapat dimanfaatkan Himbara untuk menyalurkan kredit secara optimal dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, wacana Badan Gizi Nasional BGN berikan insentif Rp100.000 per hari bagi guru penanggung jawab makan bergizi gratis atau MBG disambut baik Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Disdik menilai hal tersebut merupakan bentuk keadilan bagi guru. Menurut Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, wacana pemberian insentif ini merupakan wujud keadilan bagi guru. Pasalnya, guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab makan bergizi gratis di lapangan banyak tersita waktu saat menyiapkan maupun setelah program MBG diberikan. Namun sejauh ini Dinas Pendidikan belum menerima informasi resmi tertulis dari BGN maupun dari Kemendikdasmen. Ya, saya kira itu informasi yang baik. Kita tunggu informasi resminya dari Badan Gizi Nasional. Sampai dengan hari ini belum ada informasi secara resmi yang kami terima. Informasinya, insentif guru penanggung jawab makan bergizi gratis akan dicairkan per 10 hari. Sejauh ini 30.000 dari total 125.000 siswa menerima manfaat program makan bergizi gratis di Kalimantan Timur. Sejauh ini 30.000 dari 125.000 siswa menerima manfaat program makan bergizi gratis. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia perkenalkan sistem e-Pas kecil.
Inovasi ini menandai langkah maju Kemenhub dalam mendukung transformasi digital sektor kelautan. EPAS kecil adalah perubahan dokumen hukum kapal dari bentuk kertas menjadi sertifikat digital. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan nelayan dan operator kapal tradisional dalam mengurus dokumen kapal secara online sehingga lebih efisien dan transparan. Jadi kita ingin memperkenalkan, menyampaikan kepada para nelayan bahwa perlunya safety seperti life jacket dan segala macam ya. Kemudian lampu ya. Itu kita harapkan bahwa nelayan-nelayan ini bisa ke depannya lebih terlindungi lah. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman menegaskan bahwa dukungan terhadap nelayan melalui inovasi ini sangat penting bagi Kalsel sebagai daerah maritim. Tolong juga perhatian keselamatan kita semua, karena kita cinta dengan keluarga kita mencari nafkah untuk keluarga kita, prioritaskan keselamatan kita. Oleh karena itu, disiplin tentang semua aturan itu adalah hal yang wajib. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Dirjen tadi, betul-betul bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih atas bantuan fasilitasnya tadi. Mudah-mudahan semua bimbingan dan arahan dari Pak Menteri bisa kami laksanakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat Benoa Kalimantan Selatan. Penggunaan EPAS kecil diharapkan dapat mendorong budaya keselamatan pelayaran dan mempercepat pelayanan publik. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, selanjutnya kita akan kembali dengan informasi menarik, diantaranya thrifting, solusi gaya modis dengan budget terbatas. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Kalsel. Saudara, bisnis pakaian bekas bermerek atau thrifting jadi jawaban bagi masyarakat yang ingin tampil modis dengan anggaran minim. Di Banjarmasin, lapak-lapak thrift di Pasar Minggu Kertak Hanyar jadi tujuan utama para pemburu pakaian bekas bermerek yang layak pakai. Bisnis thrifting nyata jadi solusi bagi konsumen yang menginginkan barang bermerek dengan keterbatasan budget atau dana. Di Pasar Minggu, Jalan Kertak Hanyar, Banjarmasin, deretan pakaian berbagai warna dan model tergantung rapi. Lapak-lapak ini selalu ramai dicari pembeli yang berburu kemeja, kaos, jaket, hingga celana dari brand ternama. Harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau, mulai dari Rp20.000 hingga Rp150.000 per item. Bagi sebagian orang, thrifting adalah cara untuk tetap bergaya tanpa membebani dompet. Namun, tak sedikit pula yang melihatnya sebagai peluang bisnis dengan beli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Karena ke pasar nih, bagian besarnya tolong berjualan di Jepang. Jadi kayak mencari-cari barang di sini, berjualan-jualan namanya trip kayak itu. Tapi yang bermerek atau sesuai selera ulun aja kayak itu nah. Jadi ya kayak dari kemeja, kaos, misalnya yang lagi tren nih, yang lagi happening nih lagi lari-lari, jadi mencari yang outfit lari gitu. Meskipun banyak peminat, pedagang thrifting bilang pendapatannya turun drastis setahun terakhir. Tahun lalu pedagang mengaku mampu meraup pendapatan hingga Rp4 juta dalam satu hari berjualan di pekan. Namun tahun ini pendapatan yang diperoleh hanya sekitar 1,5 juta dalam waktu yang sama. Ini penurunan karena kan event main terus nih. Event di KFC, di pizza. Jadi lalu ibaratnya jualan di pasar pagi minggu nih. Persaingan yang semakin ketat nyatanya tidak membuat pedagang thrifting di Pasar Minggu Banjarmasin patah semangat. Pedagang masih melihat bisnis pakaian bekas bermerek sebagai peluang yang menjanjikan meskipun keuntungan yang didapat kini lebih sedikit. Arpawi, Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat memiliki objek wisata pantai yang menggabungkan keindahan alam dan edukasi penyu. Objek wisata bernama Pantai Tanjung Api ini dapat ditempuh dengan waktu perjalanan 7 jam dari Pontianak. Kalimantan Barat memiliki sejumlah objek wisata alam. Salah satunya Pantai Tanjung Api di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Tak hanya bisa menikmati keindahannya, di pantai ini pengunjung juga mendapat edukasi tentang penyu atau tukik. Pantai yang berseberangan dengan Pulau Serasan, Provinsi Kepulauan Riau ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Untuk menuju lokasi dari kota Pontianak, diperlukan waktu antara 6 hingga 7 jam perjalanan darat. Salah seorang pengunjung mengaku kerap datang untuk mengisi liburan bersama keluarga. Lokasinya yang sangat indah, alamnya yang begitu istimewa, sehingga memberikan kesan terbaik untuk bisa berkunjung bersama keluarga dan berwisata, sekaligus mengenal tentang kehidupan penyu ataupun hewan penyu, khususnya yang ada di Tanjung Api ini. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Sebubus, Muraizi, menyampaikan pengelolaan objek wisata ini masih minim dukungan pemerintah. Harapan kami sebagai pengelola wisata tentunya inginnya bekerja sama dengan pemerintah, di mana pemerintah yang harus memperhatikan wisata Tanjung Api ini. Selain kita juga pernah ikut berkontribusi terhadap pemerintah, tentunya ada feedbacknya, pemerintah harus memberikan semacam bantuan, merupakan pembangunan jalan, mungkin infrastrukturnya, kemudian fasilitas listrik yang saat ini memang serba tidak ada. Tapi berupaya kami ini selalu melakukan membangun dengan sesuai kemampuan kami. Untuk masuk ke lokasi pantai, pengunjung cukup membayar Rp10.000 per orang. Sedangkan bagi yang ingin menginap disediakan tenda, kamar, hingga villa. Jika beruntung pada malam hari, pengunjung dapat melihat penyu naik ke darat untuk bertelur. Tim Liputan Kompas TV, Sambas, Kalimantan Barat. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Hingga saat ini kondisi dua kiper Timnas Indonesia, Emil Audero dan Martin Pas, masih terus dipantau. Manajer Timnas Indonesia Sumarji bilang, Emil Audero akan bertolak dari Italia, sementara Martin Pas dari Amerika Serikat menuju Jeddah 5 Oktober mendatang. Kondisi Emil kondisi Emil sampai saat ini, Emil pantauan dari tim kami, tim antar fisioterapi masih proses penyembuhan. Kemarin ada cedera ringan dan sekarang ini masih terus dilakukan upaya-upaya penyembuhan dari klub, tetapi komunikasi terus dengan Titus. Terus kalau Martin kondisinya sudah benar-benar bisa ikut latihan di tim dan akan tetap mereka berdua berangkat itu tanggal 5 dari klub masing-masing, dari negara masing-masing. Saudara, bomber andalan skuad Garuda, Ole Romeni, dikabarkan sudah fit 95%. Ia diharapkan dapat membela Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni dikabarkan sudah fit 95% dan dapat membela Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Ole sempat mengalami cedera parah hingga naik ke meja operasi saat membela Oxford United di Piala Presiden. Manajer Timnas Sepak Bola Indonesia, Sumarji, mengatakan kondisi Ole tinggal sedikit lagi mencapai 100%. Kalau bicara Ole intens, lalu kami tanyakan juga masih dalam proses ini 100%. Sekarang kondisinya sudah 95%. Mudah-mudahan nanti bisa pada hari H bisa. Tapi kan tetap dia melakukan aktivitas hari-hari dengan melakukan kegiatan latihan sesuai dengan trainer yang ada. Ole diharapkan bisa membela skuad Garuda pada 2 laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak pada 9 dan 12 Oktober waktu Indonesia. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang.
Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.